Oke, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang keempat. Kalau di silabus pertemuan keempat itu setor matan ya dan murojaah. Tapi karena bab kita belum selesai untuk harusnya sampai bab tajwid. Jadi mungkin kita malam ini kita lanjutkan dulu bab sifatul huruf dan bab tajwid. Nah, sifatul huruf dan bab tajwid untuk setoran matan bisa melalui VN, tidak masalah. Antum hafalkan dan antum rekam, terus nanti dikirimkan melalui private message ke saya, tidak masalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita lanjut untuk di bab yang ketiga, yaitu bab sifatul huruf. Mungkin bisa dibaca sifatul huruf, sifatuha, jahrun. Siapa yang membaca? Silakan. Insyaallah Ana Ustaz. Tafadhal. باب الصفات الحروف صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو وشير عمر وسبع علو خص دوط كض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياو سكنا فتقبلهما والانحراف صحها في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. Ya. Tentang sifatul huruf. Sifatul huruf di sini nanti ada tambahan ya dari saya pribadi nanti karena saya ambil dari buku yang lain, referensi buku yang lain. Sifatul huruf, sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidakul. Oke. Seperti biasa, Anda nggak menjelaskan di sini. Langsung saja. Bahwasanya sifatul huruf itu sifat ya. Jadi huruf pun punya sifat yang mengiringi huruf tersebut. Manusia punya sifat jujur, punya sifat disiplin dan lain sebagainya. Huruf pun punya sifat. Ya, nanti kita bisa menimbang hurufnya sampai kita bisa menimbang huruf. Jadi sifatul huruf itu ada sifat lazimah dan sifat aridhah. Sifat lazimah dan sifat aridhah. Sifat lazimah itu sifat yang melekat pada huruf tersebut. Nah, untuk sifat aridhah nanti kita jelaskan lain waktu saja. Sifat yang melekat pada huruf tersebut. Nah, sifat yang melekat nanti dibagi menjadi dua. Ada yang mutabodah, ada yang ghairu mutabodah. Mutabodah, apa makna mutabodah? Mutabodah itu artinya memiliki lawan. Jadi sifat yang memiliki lawan. Ada sifat yang memiliki lawan, ada juga yang sifat yang tidak memiliki lawan. Ya. Sifat yang memiliki lawan sekarang kita bahas sifat yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan atau mutabodah. Yang pertama yang perlu kita tulis di sini tidak ada di buku Jazariyah tidak ada. Yang pertama ditulis adalah berdasarkan aliran udara. Sifat yang memiliki lawan satu berdasarkan aliran udara. Nanti ada 5 ya. Yang pertama berdasarkan aliran udara. Jadi aliran udara yang mengalir itu nanti dibagi menjadi 2. Ada yang hams dan lawannya adalah jahar. Hams dan jahar. Sifatuha jahrun. Oke. Sifatnya jahar. Jahar punya sifat kuat. Ini ditulis dulu, kuat intinya.
Lah terus hams punya sifat lemah. Huruf hams apa? Mahmusuha fahassahu syakhsun sakata. Ya. Hurufnya faha, sa, ha, shin, kho, so, sin, kata. Jadi susah ya ngafalinnya. Kalau satu-satu dieja, jadi pakainya singkatan. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, kan lebih mudah tuh. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, selain fahassahu syakhsun sakat, itu dinamakan huruf jahar. Berarti kayak huruf alif, ba, terus apa lagi? Jim, terus qaf. Intinya selain huruf fahassahu syakhsun sakat, itu dinamakan huruf jahar. Huruf yang kuat. Nah, ini berdasarkan aliran udara. Maksudnya gimana? Hams ketika dibaca at ada udara yang keluar. Ah, af, ah, keluar udaranya. Tapi kalau jahar enggak. Coba ab, enggak ada udah keluar. A, terus misal aku, enggak ada udara keluar. Gitu ya. Yang dimaksud hams itu udaranya keluar, kalau jahar enggak ada udaranya. Yang kedua, sifat yang berdasarkan aliran suara. Aliran suara. Tadi aliran udara, sekarang aliran suara. Ada sifat rokhwah, ya. Warikhun mustafil, ya. Ada rokhwah, ada juga syiddah. Syadiduha lafzun ajid kotin bakat. Jadi sifat syiddah itu berdasarkan aliran suara. Maksudnya ketika kita baca huruf ini, itu aliran suaranya nggak keluar. A, ja, da, ko, po. Nah, lawan kata dari syiddah ada namanya rokhwah, warikhun. Nah, huruf syiddah apa aja? Ajid, kotin, bakat. Kalau disebut satu-satu ali, hamzah, jim, dal, koto, bakata. Itu kan agak susah ya. Makanya disingkat aja biar cepat ngafalinnya. Ajid, kotin, bakat. Nah, ini yang nyingkat bukan saya, yang nyingkat langsung Imam Ibnu Jazari langsung ya. Ajid, kotin, bakat. Selain huruf-huruf ajid, kotin, bakat dinamakan huruf rokhowah. Rokhowah jadi angin ya, suaranya mengalir banyak. Jadi seperti ini. Ini misal saya nggak ada pulpen ya. Misal gini deh. Ini satu harokat. Ini satu harokat. Ya. Kalau syiddah itu di sini. Kalau rokhowah di sini. Nah, syiddah hurufnya kan ajid, kotin, bakat. Ab, aj, ad. Contoh huruf rokhwa apa? Huruf sin. Coba contoh. As, as. Dia suaranya jalan. As. Satu harokat. Coba kalau sin jadi syiddah. As. As. Atau mungkin ash. Gak bisa kan? Nah makanya namanya rokhwa. Ash. As. Suaranya mengalir. Tengah-tengahnya setengah harokat namanya adalah bainiyah atau tawasud. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Antara rokhwah dan syiddah ada namanya lin Umar. Ya, namanya tawasud atau bainiyah. Hurufnya apa? Hurufnya lam, nun, ain, mim, ro, lin Umar. Lah, kok maksudnya gimana? Coba kita ngomong al. Al, al. Tengah-tengah, setengah harokat aja. Jangan sampai satu harokat, nanti jadinya jelek. Al, al, an. Ini salah. Berarti setengah harokat aja. Alhamdu, an'amta. Nah, kalau misal dijadikan syiddah, nanti mantul. Al, ad. Misal apa ya? Nun, an. Kan mantul jadinya kalau dia syiddah. Makanya dinamakan dinamakan tawasud atau bainiyah. Ya, namanya sama tawasud atau bainiyah. Sama saja, pertengahan intinya ya, setengah harokat. Nah, an, al. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan tawasud atau bainiyah. Jahar punya sifat kuat, hams punya sifat lemah. Syiddah punya sifat kuat, rokhwa punya sifat lemah. Ini dulu dipegang. Nah, nanti penjelasan maksudnya kuat lemah apa nanti di akhir. Ini biar paham dulu.
Terus yang ketiga, berdasarkan terangkatnya pangkal lidah dan langit-langit mulut. Jadi berdasarkan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut. Ini kan lidah ya kemarin kayak gini kan. Nah ini kan pangkal nih, pangkal lidahnya. Pangkal lidah itu naik ke atas, naik ke fufula, naik ke loncengnya. Nah, huruf apa yang ketika disebut itu dia sampai lidahnya sampai naik, ada namanya huruf isti'la. Wasab'u ulwin, hurufnya apa saja? Khusso, dogtin, qidh. Ini nih hurufnya nih. Khusso, dogtin, qidh, hasor. Nah, ini sudah disingkatkan langsung sama Imam Ibnu Jazari, jadi kita tinggal menghafal. Huruf isti'la apa? Huruf khusso, dogtin, qidh. Isti'la namanya. Lah itu punya sifat kuat. Punya lawan namanya istifal. Isti'la dan istifal. Kalau istifal berarti pangkal lidahnya nggak naik tapi turun. Hurufnya apa saja? Hurufnya selain khusodoktin kil. 29 huruf hijaiyah selain khusodoktin kil. Huruf rokhawah apa aja? Hurufnya selain ajid kotin bakat dan lin umar. Maksudnya seperti itu ya. Jadi dari 29 huruf hijaiyah selain huruf ajid kotin bakat dan lin umar. Berarti dinamakan huruf rokhawah. Sama dengan istifal. Istifal hurufnya apa? Selain khusodoktin kil. Apa saja ya? Alif, bata, ta, jim, ha, dal, da, roza, dan lain sebagainya. Intinya selain khusodoktin kil. Jadi kenapa yang dinamakan isti'la itu sampai mengangkat pangkal lidahnya ya? Kita coba aja ngomong huruf kho. Kho. Kan dia terangkat. Sama so. So. Nah, ini makanya saya bilang kalau menurut saya bacaan yang paling baik itu yang ulama dari Syam. Karena apa? Apa sifat-sifatnya dan makhrajnya itu tepat semua. Kayak misal so. Kalau so-nya Mesir kan al-so. Cukup. Tapi kalau Syam tidak bisa seperti itu. Dia harus diangkat lidahnya, pangkalnya. Jadi al-so. So. Nah, dinamakanlah isti'la. Karena pangkal lidahnya naik ke atas. Ghoin juga. Wo. Naik. Po. Po. Bukan to. Bukan to. Tapi po. Dinaikkan pangkal lidahnya. Ko. Wo. Nah, itu naik semua dinamakan huruf isti'ala. Isti'ala itu kuat, istifal itu lemah. Baik. Sekarang yang keempat, berdasarkan melekat atau terbukanya lidah bagian atas. Melekat atau terbukanya lidah bagian atas. Ada namanya huruf idbaq. Ini bait yang ke-23. Wasadu dodun ta'u dha'un mutbaqah, ya, wasadu dodun ta'u dha'un mutbaqah. Namanya huruf idbaq. Hurufnya apa aja? Huruf-huruf yang hamil ya. Sod, bod, to, dho. Idbaq punya sifat kuat. Lawannya adalah infitah, terbuka. Hurufnya apa? Hurufnya selain sobo, tobo. Nah, jadi kita bisa simpulkan semua huruf isti'la pasti idbaq. Tapi tidak semua huruf idbaq itu isti'la. Saya ulangi. Semua huruf isti'la pasti idbaq. Tapi tidak semua huruf idbaq itu isti'la. Ya. Karena jadi po itu benar-benar tebal lagi karena lidahnya juga terangkat ya. Melekat. Po udah melekat, pangkalnya dinaikkan. Wow, tebal sekali berarti. Po, wo, fo, wo. Ihdinas shiratal mustaqim. Itu benar-benar tebal huruf sod, do, to, wo. Kalau kof cuma isti'la, dia nggak melekat, jadi nggak begitu tebal. Ko. Nanti saya lain waktu tak kasih tahu tingkatan ketebalan huruf.
Ada tingkatan ketebalan huruf. Jadi huruf mana dari 29 huruf, huruf mana yang paling tebal? Nanti ada. Nah, nanti di bawah itu tergantung nanti sifatnya ya. Oke, berarti po, bo, so, bo itu betul-betul tebal. Karena apa? Karena udah isti'la, idbak. Udah dinaikkan pangkalnya, dilekatkan lidahnya ke langit-langit atas. Punya sifat invita. Invita lemah, idbak kuat. Yang kelima, berdasarkan mudah atau sulitnya pengucapan dari sisi keluarnya huruf. Ya, mudah atau sulitnya pengucapan dari sisi keluarnya huruf. Hurufnya apa aja? Kita coba lihat di sini. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Jadi yang nomor 5 ini ada namanya idlaq. Idlaq. Idlaq itu lemah sifatnya. Lawannya adalah ismat atau sulit. Ya, idlaq itu mudah diucapkan. Hurufnya apa? Hurufnya fa, ro, mim, nun, lam, ba. Itu kan coba kita baca. Fa mudah kan? Nah, ro mudah, mim mudah, nun, lam, ba. Selain huruf fa, ro, min, lub, selain huruf fa, ro, min, lub, itu dinamakan huruf yang sulit, ismat. Nah, tahu kadar sulit hendaknya sebenarnya ketika baca Al-Quran. Nanti ketika misal huruf to ketemu dengan huruf ta misal. Basauta itu agak susah. Nah, gitu ya. Jadi ismat punya sifat kuat, idlaq punya sifat lemah. Hurufnya apa aja? Firromin lub. Cukup sampai sini. 5 saja. Berdasarkan aliran udara, berdasarkan aliran suara, berdasarkan terangkatnya pangkal lidah, berdasarkan melekatnya lidah bagian atas, dan berdasarkan sulit atau mudahnya pengucapan dari sisi keluarnya huruf. Nah, terus yang kedua sekarang, yang tadi sifat namanya sifat mutaboda yang memiliki lawan, sekarang sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, perlu perhatian khusus bahwasanya sifat yang memiliki lawan tadi ada yang memiliki sifat kuat, ada yang sifat lemah. Tapi kalau yang ghairu mutaboda yang tidak memiliki lawan, perlu perhatian khusus, NB-nya semua sifat yang tidak memiliki lawan itu sifatnya kuat. Nanti ada pengecualiannya. Itu dulu kita pegang pondasinya. Seluruh sifat yang tidak memiliki lawan itu kuat. Oke, sekarang yang pertama. Imam Ibnu Jazari menjelaskan di sini tentang sofir. Sofiruha sodun waza yunsinu. Sifat sofir. Sofir itu sifat yang seperti bunyi seruit. Nah, itu ya. Apa aja hurufnya? Ada 3. Sod, zai, sin. So. Jadi ketika dibaca bunyi anginnya ya, bunyi seruitnya ada. Za juga iza zulzilatil. Nah, seperti bunyi seruit. Huruf sin juga qul a'udzu birabbin nas. Nah, huruf sin berarti dia punya rokhawah, punya juga sofir. Maksudnya gitu. Binnas suaranya dialirkan, desisnya dikeluarkan. Qul a'udzu birabbin nas. Suaranya mengalir, desisnya ada. Nah, itu pertama huruf sofir. Terus yang kedua, qalqalatun qutbu jadin. Nah, ada namanya qalqalah. Qalqalah hurufnya apa saja? Qutbu jadin kalau Imam Ibnu Jazari. Kalau kita biasanya baju di toko ya sama aja. Baju di toko atau qutbu jadin. Ketika pengucapan huruf qalqalah itu dipantulkan. Kenapa sampai dipantulkan? Karena berkumpulnya 2 sifat pada huruf-huruf qalqalah. 2 sifat kuat. Yang pertama jahar dan syiddah. Coba huruf qaf. Huruf qaf punya sifat jahar? Punya. Jahar atau hams? Jahar kan?
Kalau hams kan fahasau syaksun sakat, nggak ada huruf qaf. Berarti dia masuk ke jahar. Terus rokowah atau syiddah, huruf qaf. Syiddah kan. Nah, ketika syiddah dan jahar dikumpulkan, timbullah bunyi huruf qalqalah. Makanya ketika diucapkan tertahan aliran suara, tertahan juga aliran udara. Makanya ketika diucapkan dipantulkan ab, aj, ade, abek. Misal ako, alpo, ab, aj, ade. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, untuk qalqalah sendiri berdasarkan sisi pelafazannya, ya, berdasarkan sisi pelafazannya itu ada beberapa periwayatan yang kami dapat. Salah satunya adalah condong ke huruf fathah. Misal huruf poknya dia berharokat sukun. Tapi orang-orang ahlu Madinah, orang-orang ahlu Madinah itu membacanya misal ab, ab, condong ke huruf fathah. Ako, ab, apo, aj, ad, condong ke huruf fathah. Ini yang kami dapat periwayatannya seperti itu ketika Imam Madinah, ketika talaki kepada para masyayikh di Madinah, beliau mengatakan kalau misal mau qalqalah condong ke huruf fathah. Ini salah satunya pendapat dari Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Oke. Terus yang kedua, jalurnya Syam. Ya, jalurnya Syam menurut Syekh Dr. Rusdi Aiman Suwaid, ya. Antum mesti kenal. Nah, itu menurut beliau ini jalurnya Syam, menurut ulama Syam itu dikembalikan ke huruf asal. Huruf asalnya qaf kan ako, ab, b, ad, de, aj, j, gitu ya. Itu menurut ulama Syam. Tapi kalau menurut ulama Madinah tadi condongnya ke huruf fathah. Ada lagi, kita dapat pengetahuannya, tapi kita tidak dapat periwatannya. Jadi antum jangan ikut, maksudnya hanya pengetahuan saja, jangan diikutin. Jangan diterapkan. Yaitu jalurnya Mesir. Jalurnya Mesir itu pengaruh huruf sebelum atau setelahnya. Misal huruf ba sukun. Huruf sebelumnya itu kasroh. Jadi bacanya bukan ibe, tapi ibi. Ibi. Ya. Terus misal huruf sebelumnya u, harokatnya dhamma. Berarti bukan ube, tapi ubu. 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 Jadi tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah, berarti aba. Huruf sebelumnya kasro, ibi. Huruf sebelumnya dhamma, ubu. Ketika dipantulkan. Nah, ini dari sisi pelafazannya. Kalau dari sisi letaknya, qalqalah itu ada yang kubro, ada yang sugro. Ya, yang sering kita dengar qalqalah sugro, qalqalah kubro. Ada juga yang mengatakan qalqalah akbar. Nah, jadi gini, kalau qalqalah kubro itu huruf qalqalah yang dia berharokat tetapi sengaja dimatikan, sengaja dijadikan sukun ketika waqaf. Misal qul huwallahu ahadun. Jadinya qul huwallahu ahad. Ini namanya qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu qalqalah yang matinya memang asli dia sukun. Hurufnya memang dia sukun asli. Nah, sekarang Anda tanya. Qul huwallahu ahadun. Wallahu ahad. Allahu somadun. Somad. Lam yalid. Lam yalid. Qalqalah apa? Lam yalid. Sugro. Walam yulad. Sugur. Aidan. Walam yulad. Sugro atau kubro? Kalau kubro, coba kita lihat tulisannya. Lam yalid, sukun. Walam yulad, sukun. Dia bukan doma. Walam yulad bukan doma. Jadi, itu bukan qalqalah kubro. Itu adalah qalqalah sugro. Nah, ada juga yang mengatakan ini dinamakan qalqalah wusto. Qalqalah wusto ada lagi ya. Baru lagi.
namanya qalqalah wusta. Ya, jadi qalqalah yang dia berharokat sukun dan itu ketika waqaf. Qalqalah wusta. Ada juga kalau misal ulamanya mengatakan qalqalah kubro sama sugro berarti yalid itu sugro, walam yulad juga sugro. Jadi perkataan semua qalqalah kubro itu pasti di akhir kalimat enggak juga. Itu lam yalid walam yulad di akhir kalimat bukan kubro. Nah, jadi kita bisa mematahkan sebuah pendapat bahwasanya qalqalah kubro itu pasti di akhir. Nah, ini saya selama ini juga dibohongi ya sama guru ngaji dulu memang. Semua qalqalah kubro itu pasti di akhir kalimat. Ternyata ketika belajar lagi loh, lam yalid walam yulad itu lam yalid walam yulad di akhir kalimat tapi bukan kubro. Ya, jadi nggak semua yang di akhir itu kubro. Ada juga yang mengatakan sugro, wusto, dan kubro. Kalau wusto, kaf, ha, ya, ain, sod, sod. Apa ada huruf dal? Ada huruf dalnya kelihatan di situ? Tidak tertulis. Nah, itulah dinamakan qalqalah wusto juga pada kalimat sod. Nah, itu qalqalah wusto. Jadi kalau ditanya kaf ha ya ain sod, sodnya mad lazim mutsaqal harfi. Ada qalqalah? Ada, namanya qalqalah wusto. Mana? Lah itu sod. Ya, walaupun memang nggak tertulis dalam rosem. Ada juga yang mengatakan qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu adalah ketika waqaf tapi dia tasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan dulu baru keluarkan wa tab. Nah, itulah dinamakan qalqalah akbar. Berarti lebih gede lagi, udah kubro akbar gitu kan. Udah kubro paling gede, ini ada yang paling gede lagi namanya akbar. Ada juga yang mengatakan qalqalah asgor, sugro, wusto, kubro, akbar. Masya Allah ya, banyak pendapat para ulama. Ya, jadi ya disesuaikan saja ulamanya yang mana. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Wallinu, wawun, wayaun, sukina, fan, fataha, qoblahuma. Ini lanjut ya sebetulnya. Wallinu, wawun, wayaun, sukina, wan, fataha, qoblahuma. Berhentinya di situ. Huruf lin, ya. Jadi lin itu ada 3. Huruf lin, sifat lin, mad lin. Masya Allah ya, namanya lin tapi ada 3. Huruf lin itu apa? Ketika huruf wawu atau ya, sukina, berharokat sukun. Wan fataha qoblahuma, dan sebelumnya itu huruf yang berharokat fathah. Itu huruf lin. Sifat lin itu sifat yang lembut. Ai, au, ya itu sifatnya. Hurufnya wawu atau ya yang sukun dan sebelumnya fathah. Itu huruf lin. Sifat linnya, sifat lembutnya au, ai. Kalau mad lin, antum pernah baca syai? Pernah baca? Itulah dinamakan mad lin. Ya, jadi jangan sampai terkecoh atau dibohongin. Ya, kalau misal au aina, misal au aina, au aina, au itu apa? Madlin, enggak, itu bukan madlin. Itu huruf lin dan punya sifat lin. Nah, gitu. Namanya mad kan panjang. Syai, lah itulah baru namanya lin. Nanti namanya beda lagi, lin mahmuz. Karena dia berhentinya ada hamzahnya, syai. Nah, namanya lin mahmuz. Ya, itu ada sifat lin, ada huruf lin, dan ada mad lin. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai terkecoh maupun terbohongi. Oke, lanjut. Wal inhirafu suhiha. Yang keempat ada sifat inhiraf. Inhiraf itu menyimpangnya suara dan makhraj. Menyimpangnya suara dan makhraj. Jadi ada pada huruf apa? Fil lami warro. Fil lami warro. Ada huruf lam dan huruf ro. Maksudnya inhiraf itu apa? Coba untuk membaca al. 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 Lah itulah sifat inhiraf. Dia nggak bakalan muncul sifat bainiyah atau tawasud kalau nggak ada inhirafnya.
Maksudnya, jadi si lidahnya nempel ke atas, tapi digoyang-goyangin gitu loh. Maksudnya nempel semua antara tepi ujung lidah itu nempel semua. Nah, nempel al, al, al. Sama huruf ro juga r, r. Nah, sifat rokhwah apa sifat bainiyah atau tawasud ada karena sifat inhiraf. Kalau sifat inhiraf gak ada, berarti sifat tawasud dan bainiyah pada lafat lam dan ro gak ada. Itu ya, pada huruf lam dan ro gak ada. Lanjut. Wabitakririn ju'il. Takrir. Saya udah pernah ngomong ya, takrir itu adalah getaran yang berulang. Ada cuma pada huruf ro. Getarannya cuma sampai 1 sampai 3. Lebih dari 3 aib, kurang dari 1 juga aib. Paling afdal berapa? Paling afdal 1. Ar-Rahman. Kalau 3 boleh, boleh ulama Mesir. Ar-Rahman. Nah, getarannya lebih banyak. Ya. Oke, itu takrir pada huruf ro. Selanjutnya walid tafashishinu, walid tafashishinu. Lanjutnya ada namanya sifat tafashi. Tafashi itu udara yang berhembus dan menyebar. Ash. Nah, itu berhembus, nyebar. Cuma ada pada huruf shin. Ya. Shin punya sifat apa? Sifat salah satunya adalah tafashi. Tafashi punya sifat kuat ya. Seluruh sifat yang tidak memiliki lawan itu sifatnya kuat. Tapi nanti ada pengecualiannya. Oke, lanjut. Bodanis tautil. Bodanis tautil. Selanjutnya Imam Ibnu Jazari di sini menyebutkan ada sifat istautil atau istitolah, memanjangkan makhraj. Cuma ada pada huruf bo. Kalau ada imam yang baca seperti ini, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini salah. Berarti gimana yang betul? Yang betul adalah dotnya dipanjangkan makhrajnya. Makanya nanti timbul bunyi seperti ini. Ob, ob. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, walad. Kenapa timbul sifat istitola? Karena proses ada birokrasinya dari ujung lidah sampai belakang lidah nempel gigi geraham atas. Ketika nempel, lah itulah prosesnya dinamakan istitolah. Dipanjangkan makhrajnya walad. Walad. Biar sempurna nempelnya dari depan ke belakang. Timbullah huruf istitolah. Kalau langsungan berarti tidak ada istitolahnya ya salah huruf dotnya. Gitu. Imam Ibnu Jazari cuma sampai sini, tapi nanti saya tambahkan. Sifat yang kedelapan ada sifat gunnah, yaitu sifat yang indah dan teratur dan dia dengung. Ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Selanjutnya ada namanya sifat ta'afuf. Sifat yang kesembilan sifat ta'afuf. Sifat ta'afuf itu ada hanya pada huruf fa. Nah, itu bunyi f, itu namanya sifat ta'afuf. Sifat ta'afuf adalah gabungan dari sifat sofir dan tafashi. Sofir pada huruf sin, zain, dan so. Tafashi ada pada huruf shin. Digabung muncul pada timbul huruf fa. Afwahihim. Jadi ketika ada huruf fa, yo dikeluarkan anginnya. Afwahihim. Nah, hati-hati. Afwahihim. Harus jeli ya. Afwa. Jadi riyadhatul lisan banget itu. Lanjut, ada namanya sifat ta'tis. Yang ke-10 sifat ta'tis. Itu hanya ada pada huruf jim. Coba tuh ngomong jim. J, j, j. Lah, suara beceknya itu dinamakan ta'tis. Nah, beceknya suara jim itu dinamakan ta'tis. Ini menurut Syekh Abdul Razak. Nah, nanti beceknya beda antara beceknya Yaman sama beceknya Mesir. Kalau beceknya Yaman itu sangat becek ya. Idza ja, becek.
Tapi kalau Madinah, Syam, Mesir itu enggak ada beceknya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Yaman, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu dinamakan sifat ta'atis, beceknya huruf jim. Ada lagi yang ke-11 sifat namanya al-khofa. Al-khofa itu artinya sifat yang tersembunyi suara hurufnya. Ini sering terjadi pada imam-imam atau mungkin biasanya kita baca ya. Itu ada pada huruf H. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf H-nya nggak kelihatan, kayak kesembunyi gitu. Berarti gimana sifat khofa ini harus dihindari. Gimana cara menghindari sifat khofa? Dengan memunculkan hurufnya ya lebih lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul huwallah. Bukan qul huwallahu. Hu-nya nggak kelihatan. Hu. Nah, baru kelihatan ya. Itu dimakan sifat khofa yang harus dihindari. Selain huruf H apa? Ada huruf mad. Itu punya sifat khofa. Maliki yaumiddin. Biasa ada yang baca maliki yaumiddin. Nah, memang kiroatnya ada riwayat yang seperti itu. Cuman kita di riwayat Hafiz an Asim, kita matnya biasanya kadang hilang. Lanjut ada di sifat lin, ai, au. Itu kadang diremehkan gitu. Nah, itu harus dihindari. Jadi sifat khofa ada di 3 huruf, ha, mad, dan lin. Ini memang sifat aslinya dia, cuma harus dihindari. Sampai sini selesai untuk sifatul huruf. Dan semua sifat huruf yang tidak memiliki lawan itu kuat. Kecuali sifat khofa dan sifat lin itu lemah. Lin sifatnya lemah dan khofa sifatnya lemah. Yang dimaksud sifat lemah kuat itu maksudnya apa dari tadi? Saya nulis kok nggak paham gitu. Jadi gini, sekarang saya mau tanya huruf ba. Sekarang tanya ya, huruf ba. Ini kita timbang nih. Untuk kanan saya adalah sifat yang kuat, kiri adalah sifat yang lemah. Sekarang saya tanya, huruf ba punya sifat apa aja? Dia jahar atau hams? Mungkin bisa dinyalakan. Jahar. Jahar atau hams? Jahar. Jahar kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Satu ya. Oke. Syiddah, rokhowa atau bainiyah? Ba. Syiddah. Syiddah kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Dua. Istifal atau isti'ala? Istifal. Istifal lemah atau kuat? Lemah. Lemah. Satu. Infitah atau idbak? Infitah. Infitah kuat atau lemah? Lemah. Lemah. Dua. Izlaq atau ismat? Ismat. Izlaq atau ismat? Izlaq. Izlaq kuat atau lemah? Kuat. Mudah. Lemah. Lemah. Tiga ya. Tiga. Baru 2 kuat, 3 lemah. Terus selain yang tadi, selain yang memiliki lawan, yang tidak memiliki lawan punya sifat apa? Ba. Qalqalah pasti. Sifat yang tidak memiliki lawan pasti kuat. Berarti sifat ba itu punya 3 sifat kuat dan 3 sifat lemah. Jadi dia sedang. Nanti timbulnya seperti ini. Ab. Jadi nempelnya itu sedang aja. Nempelnya sedang. Kalau nempelnya kuat nanti jadinya gini. Ab. Sedangkan huruf ba itu sedang tadi. Dia punya 3 sifat lemah, 3 sifat kuat. Paham ya? Jadi ditempelinnya nggak boleh kuat. Harus sedang aja. Ab. Bukan ab. Ini salah. Atau lemah. Nggak nempel jadinya. Gitu ya. Nah, maksud dari timbangan huruf seperti itu. Sekarang saya tanya lagi, huruf mim sama juga. Huruf mim sama ya. Yang mungkin shin lah, huruf shin.
Shin hams atau jahar? Hamas. Hams. Lemah, kuat? Kuat. Hams. Lemah, kuat? Hams lemah. Satu. Lemah. Rokowa, bainiyah atau syiddah? Ajid kotin bakat, dada, lin umar, nggak ada, berarti rokowa, dia lemah. Istifal atau isti'ala? Khusod doktin kir, nggak ada huruf shin, berarti istifal. Istifal lemah. 3. Udah 3 lemah nih. Terus invitah atau idbak? Kita. Invitah lemah lagi. Terus ismat atau idlaq? Ismat. Ismat kuat atau lemah? Kuat, baru 1. Tafashi ada lagi ya. Sifat yang tidak memiliki lawan ada sifat tafashi. Semua sifat yang tidak memiliki lawan pasti kuat. 2. Kalah dia. 4 lemah, 2 kuat. Berarti yang mendominasi huruf shin adalah yang lemah. Berarti gimana baca shin? Himinasyaitonirrojim. Lemah aja karena 4 sama 2 ya menang 4 gitu. Jadi huruf shin itu ya huruf yang lemah. Nah, nggak boleh himinasyai itu. Kuat. Dari mana sifat kuatnya? Wong dia lemah kok 4 lemah, 2 kuat. Masa 2 mengalahkan yang 4? Kan nggak bisa. Berarti huruf shinnya ya lemah aja. Himinasyaitonirrojim. Bukan himinash. Sampai monyong-monyong gitu kan. Ya salah juga. Nggak bisa. Nah, yang dimaksud dengan timbangan huruf seperti itu. Gitu ya. Masih ada waktu 15 menit. Sebetulnya memang sudah selesai sih. Cuma ini saya tambah 15 menit ya. Saya ada Zoom juga nanti jam 10 tentang hukum tajwid. Gitu ya. At-tajwidu. Yang dimaksud kuat lemah paham ya. Itu gunanya untuk menimbang huruf. Antum mungkin bisalah dicoba huruf ro, huruf sod, huruf zai. Nanti coba diorat-orat sendiri ya. Dia syiddah atau jahar itu harus dihafalkan memang. Ya, biar hafal. At-tajwidu. Sekarang ke hukum tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu. Yusahhihi bisa, yujawwidi bisa. Al-Qur'an, kalau Imam Ibnu Jazari biasanya baca juga Al-Quran. Al-Quran ini riwayatnya Ibnu Katsir, qiraatnya Ibnu Katsir. Karena dulu Imam Ibnu Jazari juga pakai baca Al-Quran pakai riwayatnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kalau baca Al-Quran itu bukan Al-Quran, enggak, tapi Al-Quran, Quran. Jadi kalau bisa gini, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Selesai untuk hukum tajwid. Hukum tajwid sekarang. At-tajwid di sini bab yang keempat ya berarti ya. Imam Ibnu Jazari menerangkan tentang tajwid. Apa itu tajwid? Tajwidul Quran. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Mengamalkan tajwid hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, berarti kalau ditinggalkan mendapat, ya itu aja, mendapat dosa. Hatmun lazim, benar-benar wajib mutlak bagi seluruh mukallaf. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ya, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Yujawwid bisa di riwayat lain yusahhihi, ya. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka dia asim, berdosa. Ya, hukumnya wajib mutlak. Siapa saja yang membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, berdosa. Maksudnya bila sampai mengubah makna Al-Quran. Gitu ya. Li'annahu bihi ilahu anzala.
Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur'an. Li'annahu bihi ilahu anzala. Jadi Al-Qur'an ini yo sepaket dengan tajwid gitu. Gitu ya. Geprek yo sepaket dengan es tehnya. Sama tajwid juga sepaket dengan Al-Qur'annya. Kalau antum cuma baca Al-Qur'an tanpa tajwid ibarat makan geprek gak ada es tehnya. Ya wis kepedesan sana gitu kan. Nah, li'annahu Allah menurunkan Al-Qur'an ya sepaket dengan tajwidnya. Ketika antum baca Al-Qur'an nggak sampai pakai tajwidnya, yuk ketinggalan dosa jadinya, gitu ya. Nah, wa hakadza minhu ilaina wasala. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an darinya dari Allah sampai kepada kita. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan dua cara, ya, berdasarkan lafadznya dan berdasarkan penulisannya. Ya. Makanya Utsman bin Affan dituliskan, Allah nggak cuma menurunkan lafadznya toh, tapi juga menurunkan penulisannya. Makanya nanti ada perbedaan penulisan. Ya. Jadi berdosa di sini yang dimaksud adalah sengaja menghilangkan kaidah tajwid, sengaja, atau yang kedua tahu bacaannya salah, tapi tidak mau belajar. Ini yang sering terjadi di Indonesia ya. Dia tahu bacanya salah, tapi ngosol terus jadi imam gitu kan. Tidak mau belajar, diomongin jawabannya gampang. Yo bisanya seperti ini. Aduh, itu udah susah kalau udah seperti itu. Pak, ini salah bacaan seperti ini. Ya bisanya seperti ini. Malah jawabannya kayak gitu kan. Bikin gedek gitu kan. Lanjut. Wa huwa ayyadhan hilyatut tilawati. Dan tajwid juga merupakan penghias bacaan Al-Quran. Wa huwa ayyadhan hilyatut tilawati. So, antum baca Al-Quran nggak pakai tajwid, nggak enak didengerin. Mbak kalau pakai tajwid, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Karena ya Imam Ibnu Jazari menerangkan bahwasanya tajwid itu merupakan penghias bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran menjadi indah karena tajwid. Bukan sekedar karena indahnya suara atau langgam. Ya, ini salah pengertian. Indahnya suara, indahnya bacaan Al-Quran karena tajwid. Bukan karena suara, bukan karena langgam. Kalau karena langgam nanti bisa diganti-ganti karena kemarin langgam Jawa gitu ya. Misalnya Sunda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti jadi seperti itu. Ya, ini nggak bisa. Salah sekali. Ya, manuk dadali jadi surat kan. Kayak kemarin itu baca Al-Qur'an pakai lagam Jawa. Nanti saya baca Al-Qur'an pakai lagam Sunda nanti gitu ya. Nggak bisa. Indahnya Al-Quran karena tajwid, bukan karena suara maupun langgam. Nah terus gimana yang bayati, sobah, hijaz, nahawan, rosi, harka, sika, ya di makomat, boleh saja karena itu juga Al-Quran diturunkan di Arab, pakai lagu-lagu Arab, jangan pakai lagu koploan dijadiin ini gitu kan. Al-Quran ya salah juga itu. Parah sekali sih memang itu sekarang. Lanjut min wazinatul ada'i wal qiraati. Baik pada saat tilawah ya, tadarus atau kita baca sendiri atau ada itu yang dimaksud di sini adalah pengambilan. Maksudnya talaki atau mengambil bacaan dari guru. Antum talaki kepada guru, guru mengajarkan seperti ini. Nah, itu antum talaki atau ya pengambilan sanad lah ya gampangannya ataupun qiraah. Wazinatul ada'i wal qiraati. Jadi penghias baik itu baca sendiri, baik itu mengambil bacaan dari guru maupun qiraah biasa, yakni membaca secara umum. Artinya Al-Quran mesti dihiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Seperti itu. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Adapun makna tajwid, afwan ya, wal qiraati di sini di nasakh yang lain, di riwayat yang lain itu bisa diganti dengan tilawah wal qiraah. Jadi wazinatul ada'i wal qiraah, wazinatul ada'i wat tilawah ada di riwayat yang lain. Wa huwa i'taul hurufi haqqaha. Adapun makna tajwid adalah memberikan. Apa itu tajwid? Memberikan setiap huruf haknya. Haknya apa? Ya berupa sifat-sifatnya dan juga mustahaknya. Haqqoha min sifatin laha wa mustahaqqoha. Ya. Baik dari sifatnya, makhorijul hurufnya maupun mustahak. Mustahak itu apa? Jadi hak-hak huruf adalah sifat-sifatnya, baik lazimah
maupun dzatiyah tadi ya atau aridhah, yakni sifat yang selalu melekat pada huruf seperti hamas, jahar, syiddah, rokowa, bainiyah, qalqalah dan semisalnya yang tadi sudah kita bahas. Maupun mustahaknya. Mustahak huruf artinya adalah sifat yang kadang muncul, ya, kadang menyertai huruf, kadang juga tidak, seperti tafkhim dan tarkik. Huruf ro berharokat sukun, sebelumnya fathah, r, dia tafkhim. Kalau berharokatnya kasroh, ir, kan? Dia kadang tafhim, kadang tarkik. Maksudnya gitu. Hak dan mustahaknya. Ya. Untuk di nasah yang lain, min sifatin laha wa mustahaqqoha bisa diganti min kulli sifatin wa mustahaqqoha. Nah, min kulli sifatin wa mustahaqqoha. Kayak di sini ya, di nasah di sini. Tapi kalau yang saya baca ini min sifatin laha wa mustahaqqoha. Sama saja. Waraddu kulli wahidin li aslihi, waraddu kulli wahidin li aslihi. Tajwid juga artinya adalah mengembalikan setiap huruf ke makhraj aslinya. Yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya. Huruf ain ya dibaca ain, jangan dibaca a. Kayak misal, saya sering mendengar siratal ladzina an'amta alaihim. Wes ain semua itu. An'amta jadi an'amta saking fasihnya gitu kan. An'amta alaihim, wah wes. Angel lagi. Ya. Sama di sini yang bukan makhrajnya ya jangan dibaca sembarangan intinya ya. Bukan tempat keluarnya huruf. Walafdhu fi nadhirihi kamitslihi, serta konsisten dalam membaca lafat-lafat yang sama hukumnya. Tidak membeda-bedakan satu sama lainnya dalam sekali baca. Misalnya kita membaca mad wajib mutasil 4 harokat pada satu ayat. Ya, seterusnya kita baca mad lazim mad wajib ya 4 gitu. Dengan hitungan yang sama, begitu pula pada hukum-hukum tajwid yang lainnya. Kayak misal Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai 4. Yuk nanti sampai akhirnya 4 gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan jadi 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 6. Maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu. Ini enggak bisa. Harus konsisten. Dari awal 4 terus. Jangan sampai rubah-rubah. Saya pernah jadi imam di salah satu masjid di Kota Batu. Kota Batu itu manalah ya. Bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini seru nih, seru. Sampai akhir saya dengerin, saya jadi makmum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah. Makmum yang belakang kan banyakan anak-anak, dibuat main-main. Amin. Mantap. Saya jadi makmum mau ketawa sholatnya batal gitu kan, nggak ketawa ya lucu gitu kan. Jadi biasanya aminnya makmum itu ya tergantung nadanya imam. Ya nadanya imam dari awal gitu. Aminnya juga amin. Wah keras banget itu, Masya Allah, mantap ya. Jadi aminnya makmum kadang ngikutin nadanya imam. Makanya ya kita istiqomah dan konsisten dari awal. Kalau kita ambil 4 semuanya. Gitu ya. Walafdhu fi nadhirihi kamitslihi mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, tajwid juga bermakna membaca Al-Qur'an dengan sempurna. Mukammalan di nasah yang lain mukammilan, ya kayak ini yang di layar mukammilan, bisa juga mukammalan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Tajwid juga bermakna membaca Al-Qur'an dengan sempurna, baik dari sisi makhraj, sifat dan hukum-hukumnya. Jadi tajwid tadi pengertiannya banyak ya. Memberikan hak dan mustahaknya. Yang kedua konsisten, mengembalikan huruf pada makhrajnya. Juga sifatnya, hukum-hukumnya tanpa takalluf. Takalluf itu berlebih-lebihan. Kayak tadi, an'amta alaihim, itu namanya takalluf.
Kayak misal huruf ain terlalu dalam, terus huruf sod terlalu monyong-monyong, huruf shin terlalu monyong-monyong, ini nggak boleh. Namanya takalluf. Takalluf itu berlebihan. Ya, bilutfi fin nutki bila ta'assuf. Lawan kata dari takalluf adalah ta'assuf. Ta'assuf itu berarti kita membaca apa ya? Diremehkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu namanya ta'affuf. Jadi seperti orang mengucapkan hamzah terlalu ditekan sehingga mirip orang yang muntah, atau mengucapkan mat yang kedua harokat menjadi 4 hingga 6 harokat. Kayak misal dan jaa nasrullahi wal fath wastaghfir innahu kana tawwaba. Kan cukupnya 2 kan? 2 aja. Tawwaba. Ini enggak. Tawwaba. Gitu kan. Misalnya ini enggak bisa, ini enggak bisa. Namanya takalluf juga. Ya, itu enggak bisa, berlebihan matnya, ya. Jadi usaha kita apa? Mengerahkan kemampuan sekuat tenaga hingga tercapai kesempurnaan bacaan, bukan untuk melebihi kapasitas dari apa yang disyariatkan. Lalu mengalirkan bacaan dengan pengucapan yang lembut tanpa serampangan, gitu ya. Yakni dengan mudah dan ringan, ta'assuf. Ta'assuf itu lembut, serampangan, gitu ya. Mudah dan ringan saat mengucapkannya, namun tetap memenuhi kadar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bukan mengucapkan sembarangan atau asal-asalan, semau kita sampai keluar dari batas-batas yang telah ditentukan. Makanya pentingnya talaki, musyafahah kepada guru ya di sini. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata mim saya salah bacaannya, ainnya ternyata salah. Nah, gitu. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqihi. Dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang meninggalkannya. Itu tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dan orang yang meninggalkannya, kecuali illa riyadhatu mri'in bifaqihi. Riyadhah kalau kita artikan dari bahasa Indonesia serampangan, riyadhah itu artinya olahraga, bifaqihi artinya rahang, berarti olahraga rahang. Maksudnya adalah latihan terus-menerus secara konsisten dengan lisannya. Kayak kemarin saya udah pernah jelaskan, a'udzu itu kan harus perlu latihan. Kembaliin lagi, a'udzu. Nah, itu kan perlu latihan. A'udzu. Kayak misal qul a'udzu birabbin nas. Itu memang harus seperti itu. Itu gimana caranya? Ya latihan, riyadhatum li'in bifaqihi. Artinya seseorang yang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa, ia tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid. Kecuali bila yang mempelajari tajwid ini rajin melatih ilmu yang dipelajarinya dengan konsisten dan diiringi dengan kesabaran. Seperti itu yang dimaksud dengan Imam Ibnu Jazari di sini. Oke, alhamdulillah telah selesai. Silakan bisa dihafalkan dari bait 1 sampai bait ke-33. Gimana cara ngafalinnya? Biasanya pakai lagu ya. Silakan pakai yang Sa'ad Al-Ghumidi aja. Sa'ad Al-Ghumidi. Ya, punya Syekh Sa'ad Al-Ghumidi atau Syekh Rusdi Aiman Sued, Syekh Dr. Rusdi Aiman Sued. Lagunya pakai yang itu aja, yang Sa'ad Al-Ghumidi. Ya. Ada lagu yang pakai alfiyah juga ada. Kayak misalnya qulu ronji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri. Itu pakai yang nadanya alfiyah. Tapi kalau misalnya nadanya Sa'ad Al-Ghumidi, yang qulu ronji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri Muhammadun, ya. Selanjutnya sampai akhir. Itu kalau misal yang tufa. Kalau yang Jazari juga ada pakainya nadanya Sa'ad Al-Ghumidi. Silakan pakai nadanya Sa'ad Al-Ghumidi aja. Antum bisa hafalkan dan direkamkan ke saya melalui VN, nanti dikirimkan melalui nomor WA saya. Tidak apa-apa, private message saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada saya cukupkan. Ini Vivo 1802, nama aslinya siapa ya maksudnya? Nama aslinya Vivo ini. Tadi buru-buru. Oh gitu, nah mulai bahasa. Khair insyaallah. Ustaz siapa ya namanya ya? Haris. Kayaknya baru ini. Ustaz siapa Ustaz? Iya, Haris.
Ana ketinggalan 2 halaqah, tapi baru lihat 1 video, 1 lagi belum ana lihat. Baik, khair lah bahasa insyaallah. Kalau yang sering ngechat Ana ini siapa ya Ustaz? Siapa ya? Muhammad Haris. Oh, antum yang sering ngechat Ana, Ustaz. Masya Allah, lah bahasa khair insyaallah. La bahasa khair. Ya, nanti kalau misal mau talaki huruf, chat Ana aja, nanti kita pakai video WA call lah. WA call. Privat berarti. Ini itu saja ya. Antum mau tanya Ustaz Haris? Ini Ustaz, kalau anak kan dari Sunda ya Ustaz, kebiasaannya itu khaisum Ustaz. Jadi kalau ngomong suka masuk ke hidung, itu ke Oke. bawah gimana Ustaz solusi? Bisa huruf fa enggak? Pak, bisa Ustaz. Bisa ya. Biasanya kan pakainya P ya, nggak bisa. Tidak apa-apa jadi tidak apa-apa itu. Memang huruf P yang dari Sunda. Gimana cara biar nggak masuk ke hidung? Saya sudah pernah mengatakan bahwasanya latihan suara biar nggak masuk hidung adalah hidungnya dipencet. Kalau suaranya nggak keluar berarti itu suaranya masuk hidung. Contohnya ain ya. Ini contoh ain yang masuk hidung. Ah. Ini yang salah. Ini masuk hidung. Gimana caranya? Pencet, keluarkan. Bukan tapi Nah, memang perlu ya tadi ya kita kembalikan dengan talaki. Jadi pentingnya talaki itu seperti itu. Ya. Jadi memang ya sering karena biasanya orang Sunda juga kalau ngaji bagus-bagus suaranya. Soalnya sering masuk ke hidung. Gitu. Lah baksa perlu latihan. Riyadhatul lisan bifaqihi. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau misalnya ada saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Telat lagi 6 menit. Ini saya halakonya juga telat lagi. Lah baksa khair insyaallah. Saya insyaallah upload ini videonya nanti di YouTube. Saya barangkali mau memurojaah telat nulis atau apa mungkin bisa diulangi lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita ketemu di Sabtu depan. Saya tunggu VN-nya mungkin sampai hari Selasa ya. Saya tunggu VN-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua kesalahan datangnya dari saya. Semua kebaikan datangnya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kita lakukan selama ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukron hadamini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.